Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Islam juga mengajarkan sebaik-baik orang yang berhutang adalah inna khairakum ahsanul qada. Sesungguhnya sebaik-baik kamu orang yang berhutang yaitu ketika membayar hutang dilebihkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menorehkan kebaikan dalam kehidupan ini sebelum ajal kematian datang. Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, banyak amal solehnya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ketika Allah mengambil nyawa kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid ini, yang mendengar radio Baitur Rahman dan radio RRI, meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Baitur Rahman dan radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal. Kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan. Kita tentunya sangat yakin dan berharap kepada Allah semoga semua dosa-dosa yang kita lakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa kita yang berhubungan dengan dosa yang kita lakukan dengan haknya Allah, maupun kemudian dosa yang kita lakukan dengan sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada dosa yang itu kemudian tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah minta maaf sama dia. Apakah dosa saya sudah selesai? Tanya dulu, kamu ada hutang enggak sama dia? Jadi kalau hutang yang belum dibayar, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya beban. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan mati. Kita hanya tinggal menunggu giliran saja kapan kematian itu datang. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batasnya, ada transisi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ajal itu datang, maka dia tidak bisa ditunda satu detik pun, dan juga dia tidak bisa dipercepat satu detik pun. Jadi dia akan datang pada waktunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir di dalam masjid ini semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Karena rumah kita, rumah yang abadi, rumah impian kita adalah pasca kematian, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan masalah kematian yang kita takutkan, tapi bagaimana kita mempersiapkan menghadapi kematian itu. Dan ketika kita meninggal dunia, jangan pernah membawa beban. Salah satu beban yang bisa kita bawa ke akhirat nanti adalah beban hutang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi hutang itu adalah kebaikan. Memberi hutang itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kebaikan, kasih 1 juta, kembalikan 1 juta, kita ingin membantu diri orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah akan lipat gandakan pahala
amalan kita, dan juga bisa jadi Allah tambahkan rezeki kita. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kasih sedekah, ini sedekah boleh jadi kita berikan kepada seseorang, ya kita dapat pahala, tapi dia belum tentu butuh. Tapi kalau orang datang meminta hutang sama kita, dia pasti butuh. Ketika kemudian dia meminta kita berikan untuk menyelesaikan hajatnya, maka kedudukan pahala kita lebih besar. Yang kedua, harta kita tidak hilang karena hutang, pasti harus dibayar. Kasih hutang 1 juta, dia akan kembalikan 1 juta. Tapi kemudian dengan uang 1 juta yang kita berikan itu telah banyak menyelesaikan masalahnya. Maka Allah memberikan pahala yang besar kepada kita. Wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Dilipat gandakan harta yang kita berikan untuk orang dalam transaksi hutang piutang. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang berhutang wajib membayar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hatta apabila ada orang yang meninggal sebagai seorang syuhada yang sepatutnya dia bisa langsung masuk syurga, tapi beban hutang itu tidak selesai walaupun dia meninggal sebagai seorang syahid. Maka Rasulullah mengatakan yukfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Rasulullah mengatakan bagi seorang syuhada itu dosanya diampunkan kecuali hutang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita dalam hidup ini susah juga terhindar dari hutang. Kadang-kadang ada orang yang memang tidak berhutang, dia berusaha untuk tidak berhutang. Tapi kadang-kadang dalam hubungan sosial, datang ke kantor mau minum kopi, lupa bawa dompet. Nah, kita bilang, "Bang, hutang lewat horonya." Nah, masalahnya setelah kita bilang hutang, mungkin hutangnya terlalu kecil, tapi kita lupa untuk membayar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu membenarkan dan membolehkan kita untuk berhutang, tapi selalu kita mengingatkan bahwa wajib untuk dibayar ketika hutang telah dibuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal secara teknis yang bisa kita gunakan ketika kita memang harus berhutang. Karena memang berhutang ini sesuatu yang dibolehkan. Dalam kehidupan ini kita dapati ada orang yang dilebihkan harta, ada orang yang dikurangkan hartanya. Bisa jadi hari ini kita ada uang, besok kita tidak punya uang. Ketika kita tidak punya uang, ada musibah yang tiba-tiba datang ke rumah kita, meninggal kedua orang tua kita, kita harus pulang kampung, ingin pulang kampung, nggak punya uang, maka kemudian kita berhutang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berhutang, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menghitung bahwa kita mampu untuk membayar hutang. Jadi artinya begini, ketika kita akan melakukan transaksi hutang, itu ada dalam skema pikiran kita dari mana saya akan menutupi hutang tersebut. Tapi kadang-kadang ada orang, dia memang sengaja berhutang, dalam kepalanya, nyohan aku bayi, saya tidak akan bayar. Ya, dia modus, jadi modus. Dia memang cari hilang ataupun dia cari strategi supaya dia kemudian tidak bayar. Ini bahaya yang seperti ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita ingin berhutang, yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada dalam pikiran kita, ini kalau saya ngambil hutang sekian puluh juta, kira-kira bulanannya saya bayarnya dari mana? Jadi kita sudah punya hitungan untuk bisa membayar. Nanti di dalam hadis yang lain, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya lupa matanya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang berhutang untuk kebutuhan kebaikan, maka dia punya niat untuk membayarnya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya untuk bisa melunasi hutang tersebut. Jadi sangat tergantung dengan niat kita. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhutang, maka tuliskan walaupun kecil. Tuliskan hutang kita. Kalau boleh itu diwasiatkan kepada keluarga. Artinya kita sampaikan, ini Umi, Ibu, ya istriku, kita harus berhutang. Abang berhutang sama si fulan. Kenapa? Kita tidak tahu kematian itu kapan datang. Emang nanti Ketua Kampung, Pak Imum, Pak Kesi ketika pelepasan jenazah kan bilang, bagi bapak-bapak almarhum, almarhumah mungkin sering bermuamalah dengan kita. Kalau ada hutang piutang yang bisa dimaafkan, mohon dimaafkan.
Tapi nggak ditanya kan, apakah bapak-bapak memaafkan hutangnya? Maaf, enggak. Biasanya ditanya, apakah dosa-dosa dia dimaafkan? Karena hutang nggak bisa diukur. Kalau misalnya ada hutang yang tidak bisa dimaafkan, maka datang bertemu dengan keluarga. Ada orang yang kemudian dia tidak tahu kita sudah meninggal dunia, tapi hutangnya masih tercatat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hutang itu perlu kita bilang ketika kita ngambil hutang, maka kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada orang yang terdekat, atau kita tulis. Sehingga nantinya ketika kita meninggal dunia, kewajiban ahli waris menyelesaikan hutang kita sebelum warisan dibagikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, warisan itu tidak boleh dibagikan dahulu kepada ahli waris kalau ahli waris belum menyelesaikan hutang dari si mayit. Maka perlu pencatatan walaupun kecil. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mekanisme juga yang diberikan di dalam Islam yang dikenal dengan akad hawalah, memindahkan hutang. Misalnya seorang orang tua, dia punya hutang. Yang hutangnya itu ya boleh jadi digunakan untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Anaknya sukses. Ternyata orang tuanya punya hutang. Dia boleh mengatakan kepada orang yang memberikan pinjaman hutang kepadanya, lalu menjelaskan kepada anak, wahai saudara, saya berhutang kepada Anda, ini saya mungkin belum tentu bisa membayar, saya hawalahkan, saya pindahkan hutang saya kepada anak saya, dan itu diketahui oleh. Jadi beban hutang itu kita alihkan dari si A ke si B. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu mekanisme. Kalau kemudian misalnya saya melihat banyak saudara-saudara kita ketika saya berkunjung takziah ke rumah sakit, melihat orang sakit, ini ada orang-orang tua yang sangat hati-hati dalam hidup ini. Itu selalu dia ketika kita datang, Ustaz, belum pernah hutang ngendron. Dia dalam keadaan sakit tuh. Jadi nanti kalau saya, ya siapa tahu umur saya pendek, ini anak saya, hutang saya ya ditanggung sama anak saya. Ada anaknya di situ dan anaknya mengatakan, ya insya Allah kalau ada hutang nanti saya yang akan menanggung beban dari orang tua. Nah, ini yang kemudian perlu kita bangun dalam keluarga kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita hitung, yang kita siap untuk membayar hutangnya ataupun tidak, maka kita berhutang, kemudian kita catat, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampaikan kepada orang-orang terpercaya. Apabila sesuatu terjadi dengan kita, maka ada mekanisme peralihan hutang, sehingga kita nggak bawa beban ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya kemudian juga di dalam Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang memberi hutang, Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang sangat tinggi. Wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada dua mekanisme di dalam Islam. Ketika seseorang itu tidak bisa membayar hutang, lalu dia bertemu dengan orang yang memberikan hutang, dia harus mengatakan bahwa hari ini saya tidak mampu untuk membayar hutang. Maka kemudian bagi yang memberi hutang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada dua solusi. Wa in kana su usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang yang berhutang itu tidak mampu untuk membayar, dia mendapatkan sesuatu musibah yang dia sulit untuk melunasi hutang kita, fa nadhiratun ila maisarah, memberikan waktu yang cukup untuk orang itu membayar. Jadi memberikan relaksasi. Sepatutnya hutang ini dibayar dalam waktu 2 bulan, tapi karena memang dia belum mampu, maka kita katakan kami berikan waktu 4 bulan kemudian. Jadi kalau misalnya cicilannya setiap bulan 100.000, tiba-tiba dia nggak sanggup, udah nggak apa-apa, kamu tetap bayar cicilan saya tapi 50.000. Itu bahagian yang diajarkan di dalam Islam. Jadi ada relaksasi, ada penambahan waktu, dan sebenarnya ini terjadi juga di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian yang menariknya, Allah kemudian mengatakan apabila kemudian dia memang juga tidak sanggup untuk membayarnya, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah, kamu sedekahkan saja, itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang nggak ada di dalam bank syariah. Kita tunggu nggak bayar-bayar, kita berharap nanti dimaafkan. Kan bank syariah bank baik kan, bank syariah enggak Pak.
aset kita dijual sama bank syariah. Itulah kira-kira. Karena kenapa? Itu lembaga bisnis, ada amanah dari orang lain. Itu ada pembahasan yang lain. Tapi kemudian Allah memberikan reward yang besar apabila kemudian ada orang berhutang sama kita, dia tidak bayar, kita lihat dia, oh memang dia nggak punya uang lagi. Dibandingkan itu jadi beban, tanpa mungkin kita bilang sama dia, ya Allah, hutangnya sudah aku maafkan, dia meninggal dunia, aku sudah ikhlaskan. Maka Allah mengatakan itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya uang lalu sengaja tidak bayar hutang dengan berharap diberikan ampunan supaya nggak bayar hutang, itu dosa, Pak. Matlul ghaniyyu dzulmun. Orang yang punya uang tapi sengaja tidak bayar hutang, dia zalim. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia pergi haji dan umrah, beban itu tidak akan dimaafkan, malah masuk dalam kategori zalim. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita pribadi yang ketika kita membutuhkan silakan kita berhutang, tapi ingat ketika kita berhutang maka wajib untuk melunasinya. Dan Islam juga mengajarkan sebaik-baik orang yang berhutang adalah inna khairakum ahsanul qadha. Sesungguhnya sebaik-baik kamu orang yang berhutang yaitu ketika membayar hutang dilebihkan. Jadi Bapak Ibu, ya, saya punya hutang nih 1 juta. Lalu ketika saya bayar tidak diminta sama pemberi hutang, saya lebihkan. Ini orang yang terbaik. Jadi indah sekali Islam ini, Pak. Satu sisi kita diminta membantu orang lain ketika butuh dalam bentuk mekanisme hutang. Satu sisi orang yang berhutang berterima kasih kepada pemberi hutang, maka kemudian dia melebihkan hutang tersebut, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Ya dia udah bantu saya, sekarang ketika saya bayar saya lebihkan, dengan syarat tidak diperjanjikan. Kalau diperjanjikan hukumnya menjadi riba. Ada nggak kasusnya? Ada. Pada masa Rasulullah SAW itu Rasulullah berhutang sama seorang Yahudi 1 ekor unta dengan umur 3 tahun. Lalu kemudian si Yahudi ini datang kepada Rasulullah menagih hutangnya dengan cara yang sangat kasar. Umar bin Khattab marah, mengambil pedang hampir menebas Yahudi ini karena dia menarik kain ridaknya Rasulullah, serbannya Rasulullah, sehingga Rasulullah tercekek. Maka kemudian Umar ingin memukul, tapi kemudian ditahan oleh Rasulullah. Ditanya, apa hajatmu, apa masalahmu? Ya Muhammad, engkau punya hutang denganku, aku minta hutang itu dilunasi segera. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah hutangku itu janjinya besok, bukan hari ini? Aku butuh hari ini. Maka kemudian Rasulullah menyuruh Umar mencari hutang, mencari unta yang umurnya 3 tahun. Ternyata Umar sudah searching di pasar, tidak ada. Yang ada unta umurnya 4 tahun. Berarti lebih gemuk, lebih besar, dan lebih mahal. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada unta yang umurnya 3 tahun. Apa kata Rasulullah? Yang ada umur berapa? 4 tahun. Ambil, bayar. Ya Rasulullah, bukankah ini riba? Kata Umar, bukan. Sebaik-baik orang yang berhutang adalah membayar hutang dilebihkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini etika bagi yang kasih hutang dan bagi mereka yang berhutang. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Rasulullah juga berpesan, man mata wa alaihi dinar aw dirham qudiya min hasanatihi laisa tammat dinar wala dirham. Barang siapa yang berhutang dan dia mati ada hutangnya 1 dinar atau dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi, diambil dari amal soleh kebaikannya, karena nanti di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini yang dikatakan orang dan dikatakan Rasulullah, orang-orang yang muflis, rugi, orang-orang yang bangkrut. Banyak kali amal solehnya, puasa Ramadannya, qiyamul lailnya, puasa Senin Kamisnya, tapi utang nggak dibayar. Nanti ketika di yaumil qiyamah dia ketemu dengan Allah, ada orang komplain, ya Allah ada hutang dia berapa? 10 juta. Berapa hutangnya? 100 juta. Berapa hutangnya? 1 miliar. Dan dia tidak membayarnya, ya Allah. Apa kata Allah? Ambil amal solehnya, karena hari ini tidak ada lagi dinar dan dirham.
kita sholat, kita qiyamul lail, dihitung 1 miliar sekian pahala sholat dipindahkan. Tidak cukup ambil dosa orang yang punya hutang, berikan kepada orang yang berhutang. Akhirnya kita tidak punya apa-apa karena banyak hutang yang kita lakukan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hidup menghitung semuanya. Jadikan hidup kita dengan gaya hidup yang sederhana, jangan gaya hidup berhutang di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Kalau kemudian berhutang dibolehkan, tapi dihitung secara baik dan punya niat untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga memudahkan kita menyelesaikan hutang-hutang kita, sehingga kemudian kalau kita kembali kepada Allah tidak ada beban yang kita bawa, dan mudah-mudahan dengan mudah kita masuk ke dalam surga jannatul naim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب
ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل